Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah latihan soal pada mata pelajaran matematika untuk kelas 7 SMP. Di mana pada latihan soal itu terdapat pada bab perbandingan dan aritmatika sosial pada subbab gambar berskala. Baik, di sini ini adalah soalnya ya, nomor 3. Di samping rumah Reza terdapat sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Ayahnya merencanakan akan menanami berbagai jenis tanaman obat. Keliling tanah 40 meter dan perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 5:3. Gambarlah keadaan tanah itu dan tentukan panjang dan lebarnya. Di sini ada sebidang tanah berbentuk persegi panjang akan ditanami tanaman obat. Karena ini ada di samping rumah Reza, berarti tanaman obatnya adalah tanaman obat keluarga atau disingkat dengan toga. Toga, tanaman obat keluarga. Misalnya kunyit, jahe, lidah buaya, dan lain-lain. Nah, itu disebut tanaman obat keluarga. Untuk kita dapat ketahui macam-macam tanaman obat keluarga, kita bisa akses di sini Dinkes Go ID di sini. Maka kita dapat mengetahui macam-macam tanaman obat. Baik, penyelesaian dari soal ini adalah pertama, untuk menyelesaikan soal ini kita harus uraikan dulu besaran-besaran yang terdapat pada soal. Di sini pada soalnya diketahui sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Keliling tanah 40 m. Jadi 40 meter. Jadi K keliling sama dengan 40 meter. Perbandingan ukuran panjang dan lebarnya adalah 5:3 ya. P banding L sama dengan 5:3. Di sini perbandingan ukuran panjang dan lebarnya. Jadi yang disebut dulu itu adalah panjang ya. Baru diikuti lebar. Jadi perbandingan ukuran panjang dan lebarnya 5:3. Karena panjang disebut dulu, berarti 5 ini miliknya panjang, 3 ini miliknya lebar ya. Mengapa? Karena panjangnya disebut terlebih dahulu baru diikuti lebarnya. Jadi P banding L sama dengan 5:3. Ditanya, gambarlah keadaan tanah. Yang kedua, tentukan panjang P dan lebar L. Nah, di sini keliling persegi panjang. Jawab ya, keliling persegi panjang disingkat dengan K. Nah, kita harus tahu dulu persamaan atau rumus dari keliling persegi panjang. K sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. 2 dikali P tambah L. Nah, persamaan ini dapat kita peroleh dari persegi panjang. Ini adalah persegi panjang. Nah, pada persegi panjang di sini ada sisi yang panjang disingkat P, sisi lebarnya disingkat L, sisi yang panjang lagi disingkat P, lebarnya disingkat L. Keliling, nah keliling ini adalah panjang garis tepinya ini dari awal, misalkan dari sini panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Nah, itu adalah keliling. Sehingga keliling itu sama dengan panjang yang atas
ditambah lebar yang samping kanan, ditambah lebar panjang samping di sebelah bawah ya, ditambah lebar samping kiri ya. Jadi keliling itu adalah panjang yang sebelah atas ya, ditambah lebar sebelah kanan, dan panjang sebelah bawah ditambah lebar sebelah kiri. Sehingga di sini terlihat P-nya ada 2. Bisa kita tulis 2P ya. 2P, P tambah P itu 2P, L tambah L 2L. Nah, sehingga kita dapatkan keliling persegi panjang persamaannya adalah 2P ditambah 2L, atau dapat kita sederhanakan menjadi seperti ini. K sama dengan 2 dalam kurung P ditambah L. Nah, kalau 2-nya ini kita kalikan ke dalam kurung ya, 2P ya. Lalu kalikan ke dalam kurung lagi 2L, 2P, K sama dengan 2P ditambah 2L. Jadi keliling persegi panjang ini adalah K sama dengan 2P ditambah 2L, atau K dikali 2 K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Nah, ini adalah persamaan dari persegi panjang ya. K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Kita masukkan K-nya, kelilingnya 40 ya. 40 sama dengan 2 dikali dalam kurung P ditambah L. Anggap ini adalah persamaan pertama. Selanjutnya, dari perbandingan panjang dan lebarnya kita dapat P banding L sama dengan 5 banding 3. Atau persamaan ini dapat kita tulis P per L, P banding L, P bagi L itu sama dengan P per L. 5 banding 3, 5 bagi 3 itu sama dengan 5 per 3. Ini sama ya. Yang di bawah dengan yang di atas ini sama. Nah, dari persamaan ini kita bisa kali silang ya. Kalau kita kali silang, P dikali 3, 3P sama dengan 5 kali L, 5L. Selanjutnya, nah, kita akan mencari berapa P-nya. P, maka 3-nya ini kita pindah ke ruas kanan. Nah, karena ini adalah perkalian, pindah ke ruas kanan menjadi pembagian ya. 5 per 3L ya. 5 per 3L atau 5 kali L per 3 sama saja ya. Nah, 5P sama 5 per 3L itu kita anggap persamaan kedua. Nah, untuk mengetahui berapa P dan berapa L-nya, berapa panjang P dan berapa lebar L-nya, maka kita substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Substitusi P sama dengan 5 per 3L ke persamaan 1. Persamaan 1 itu seperti apa? Nah, ini adalah persamaan 1 yang di depan tadi. 40 sama dengan 2 dikali P ditambah L. Kita substitusi P-nya. Kita substitusi P-nya ke persamaan 1. 40 sama dengan 2 P-nya kita ganti ya, kita ganti dengan 5 per 3L, 5 per 3L. 2 dikali 5 per 3L ditambah L. Setelah itu kita bisa uraikan ya. Nah, 40 sama 2 5L per 3 ya. 5L per 3. 5 per 3L itu sama dengan 5 kali L per 3 ya. 5L per 3 ditambah L. L ini adalah sama dengan L per 1 ya.
L itu sama dengan 3L per 3 ya. Kita samakan pembaginya di sini ya. Karena ini pembaginya 3, sedangkan ini L saja, tidak ada, bukan bilangan pecahan di sini. Tidak ada pembaginya. Anggap ini adalah L-nya, pembaginya adalah 1. L per 1. Kalau disamakan, maka pembaginya dikali 3, maka yang di atas juga dikali 3 ya. Jadi 5L per 3 ditambah 3L per 3. 3L per 3 itu sama dengan L ya. Ya di sini 3 bagi 3 kan 1. Jadi 5L per 3 plus L ya, sama. Nah, di sini kalau ada operasi di dalam kurung, ini artinya yang di dalam kurung ini kita kerjakan terlebih dahulu ya. 5L ditambah 3L, 8L per 3 di sini. Jadi 40 sama 2, 8L per 3. Nah, kita kalikan ya, 2 kali 8, 16L per 3. Sehingga kalau kita kali silang ya, 40 kali 3 120 sama dengan 16L. Sehingga L-nya adalah 120 per 16. Sehingga L-nya 7,5 meter. Untuk mengetahui berapa nilai P-nya, maka kita substitusi ya. Kita substitusi L 7 sama dengan 7,5 meter ke persamaan 2, ke persamaan 2 yang ini. Persamaan 2, P sama 5 per 3L, L-nya 7,5. P 5 per 3, L-nya 7,5. Kita ganti dengan 7,5, maka didapat di sini P. Nah, di sini P dikali 7,5 ya. P dikali 7,5 dibagi 3. 5 dikali 7,5 ya. P sama 5 dikali 7,5, 7,5 dibagi 3 sama dengan 12,5 meter. Jadi panjang ya, panjang dari sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 12,5 meter. Lebarnya 7,5 meter. Jadi gambar keadaan tanah. Nah, ini misalkan ini adalah tanahnya. Sisi panjangnya adalah P 12,5 meter dan sisi lebarnya adalah L 7,5 meter. Panjang dan lebar tanah adalah panjangnya 12,5 meter dan lebar adalah 7,5 meter. Maka pertanyaan nomor 3 dapat kita jawab. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Ihsan memiliki 3 orang anak. Ihsan memiliki 3 orang anak. Pada suatu hari, ketiga anaknya terkena flu burung. Sampai di rumah sakit diperoleh data bahwa suhu badan ketiga anaknya itu masing-masing 40 derajat Celcius, 39,5 derajat Celcius, dan 40,6 derajat Celcius. Nah, ini adalah suhu ketiga anaknya. Ya, anak pertama, karena disebut pertama nih. Anak pertama 40 derajat Celcius, anak kedua 39,5 derajat Celcius, dan anak ketiga suhunya 40,6 derajat Celcius. Ubahlah ketiga suhu badan itu dalam derajat Reaumur dan Fahrenheit. Nah, ini adalah
suhu badan ketiga anaknya itu dalam satuan derajat Celcius. Perintahnya rubah suhu ini ke dalam derajat Reaumur dan Fahrenheit. Di mana di sini suhu ketiga anaknya ini adalah suhunya panas ya. Suhu normal itu 36 sampai 37. Suhu badan normal kan 36 sampai 37. Kalau lebih dari 37 derajat Celcius, maka dapat diketahui bahwa suhu ketiga anak tersebut adalah panas. Nah, dari soal ini, pertama, untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu berapa suhu ketiga anak tersebut. Suhu anak pertama 40 derajat Celcius. Suhu anak pertama kita misalkan T1C 40 derajat Celcius. Suhu anak kedua kita misalkan T2C sama dengan 39,5 derajat Celcius. Suhu anak ketiga kita misalkan T3C sama dengan 40,6 derajat Celcius sesuai data yang ada pada soal. Suhu badan dalam derajat Reaumur. Nah, di sini suhu anak ke-1 ya, pertama T1C itu diketahui 40 derajat Celcius. Untuk merubah suhu badan 40 derajat Celcius ke derajat Reaumur, maka kita harus tahu dulu perbandingan skala ya. Perbandingan skala termometer Celcius dan termometer Reaumur ya. Sebelah kiri ini termometer Celcius derajat C ya, derajat Celcius, dan termometer Reaumur derajat R, derajat Reaumur. Termometer Celcius batas atasnya, batas atas dari termometer Celcius adalah 100 derajat Celcius, dan batas bawahnya 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk termometer Reaumur, batas atas termometer adalah 80 derajat Celcius, derajat Reaumur, dan batas bawahnya 0 derajat Celcius. Nah, kedua termometer ini tidak kita ketahui dari soal ya. Kita harus tahu batas atas dan batas bawah dari termometer Celcius dan termometer Reaumur. Kita harus tahu. Di soal tidak disebutkan. Nah, untuk mengetahui skalanya, maka caranya adalah termometer Celcius dibanding termometer Reaumur itu sama dengan batas atas termometer Celcius dikurangi batas bawah termometer Celcius ya. 100 dikurangi 0 dibanding batas atas termometer Reaumur 80 dikurangi batas bawah dikurangi 0. Nah, jadi derajat Celcius dibanding derajat Reaumur sama dengan 100 dikurangi 0 dibanding atau dibagi 80 dikurangi 0 sama dengan derajat Celcius dibagi derajat Reaumur atau dibanding derajat Reaumur sama dengan 100 dibanding 80. 100 dibanding 80 itu sama dengan 5 dibanding 4. Ini 10 banding 8. Kalau sama-sama dibagi 2, 5 dibanding 4. Jadi skala dari derajat Celcius dan derajat Reaumur, termometer Celcius dan termometer Reaumur adalah derajat Celcius dibanding derajat Reaumur sama dengan 5 dibanding 4. Nah, di sini derajat Celcius dibanding derajat Reaumur sama dengan
suhu badan anak pertama dalam Celsius dibanding suhu badan anak pertama dalam termometer Reaumur. C dibanding R, maka TC dibanding TR. Derajat C dibanding derajat R sama dengan T1C. Karena ini C-nya disebut dahulu, maka di sini C-nya yang disebut dahulu ya. Karena C-nya diikuti dengan R, maka T1R ya. Selanjutnya T1R. Jadi perbandingannya derajat C dibanding derajat R sama dengan T1C dibanding T1R. Perbandingan skala, C-nya 5, R-nya Reaumurnya 4, 5 banding 4. Suhu badan anak pertama dalam derajat Celcius ya, dalam termometer, kalau diukur dengan termometer Celcius 40 ya. 40 dibanding T1R. Nah, ini persamaan ini bisa ditulis 5/4 sama dengan 40 per T1R. Sehingga 5 kali bisa dikali silang, 5 dikali T1R sama dengan 4 dikali 40. Sehingga T1R sama dengan 160. 5 kali 4, 5 kali 40, 160 per 5 ya. Sehingga T1R-nya sama dengan 32 derajat R, atau suhu badan anak ke-1 kalau dikonversi ke termometer Reaumur adalah 32 derajat Reaumur. Selanjutnya, suhu anak kedua atau T2C sama dengan 39,5 derajat Celcius. Kita ketahui di sini derajat C dibanding derajat R sama dengan T2C ditambah T2R, sama dengan yang di atas di sini caranya. Karena C-nya disebut pertama, maka T2C-nya disebut pertama. Karena diikuti oleh R, derajat R, maka T2 juga diikuti oleh T2R. Derajat C dibanding derajat R sama dengan T2C dibanding T2R. Diketahui derajat C dibanding derajat R 5 banding 4. 5 banding 4 sama dengan T2C-nya 39,5. 39,5 dibanding TR. Kita ganti T2C-nya dengan 39,5. Nah, persamaan ini dapat kita tulis 5/4 sama dengan 39,5 per T2R. Nah, di sini kalau kita kali silang menjadi 5 dikali T2R sama dengan 4 dikali 39,5. Sehingga didapat T2R 4 dikali 39,5 adalah 158 dibagi 5 ya, dibagi 5. 5-nya pindah ke ruas kanan menjadi pembagian ya, 158 dibagi 5. Maka T2R sama dengan 31,6 derajat Reaumur. Jadi suhu badan anak kedua yang jika diukur dengan termometer Celcius adalah 39,5 derajat Celcius. Kalau kita ukur dengan termometer Reaumur didapat suhu 31,6 derajat Reaumur. Yang ketiga, suhu anak ketiga atau T3C sama dengan 40,6 derajat Celcius. Akan kita rubah ke dalam derajat Reaumur. Di sini sama dengan
Yang pertama ya, derajat Celcius dibanding derajat Reaumur sama dengan T3C dibanding T3R. Diketahui di sini telah diketahui derajat C dibanding derajat Reaumur 5:4 sama dengan T3C-nya. T3C-nya adalah 40,6 derajat Celcius, 40,6 dibanding T3R. Sehingga persamaan ini dapat kita tulis 5/4 sama dengan 40,6 per T3R. Nah, kita dapat kali silang 5 kali T3R sama dengan 4 kali 40,6. Sehingga T3R-nya 4 kali 40,6 adalah 162,4. 5-nya pindah ke ruas kiri karena perkalian menjadi pembagian. 162,4 dibagi 5. Sehingga T3R sama dengan 32,48 derajat Reaumur. Suhu anak ketiga kalau diukur dengan termometer Reaumur, suhunya adalah 32,48 derajat Reaumur. Jadi kita dapat bahwa suhu badan anak pertama jika diukur dengan derajat Reaumur, dengan termometer Reaumur ya. Jadi jika diukur dengan termometer Reaumur, kita akan mendapat suhu badan anak ke-1 atau T1R adalah 32 derajat Reaumur. Suhu badan anak kedua atau T2R adalah 31,6 derajat Reaumur, dan suhu badan anak ketiga atau T3R sama dengan 32,48 derajat Reaumur. Nah, suhu badan dalam derajat Fahrenheit. Nah, ini di sini suhu anak ke-1 T1C sama dengan 40 derajat Celcius. Nah, suhu badan anak ini dalam derajat Celcius akan dirubah ke derajat Fahrenheit. Nah, kita harus mengetahui ya, kita harus tahu dulu termometer Celcius dan termometer Fahrenheit. Di sini termometer Celcius titik bawahnya adalah 0, titik atasnya adalah 100. Sedangkan Fahrenheit, termometer Fahrenheit, titik bawahnya 32, titik atasnya 212. Nah, kita akan mengkonversi atau merubah dari derajat Celcius ke Fahrenheit. 40 derajat Celcius berapa derajat Fahrenheit? Nah, pertama kita harus tahu dulu berapa skalanya ya, skala dari termometer tersebut. Kita buat skalanya dulu ya. Derajat Celcius dibanding derajat Fahrenheit sama dengan 100 min 0 ya, titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah. 100 min 0 dibanding 212 dikurangi 32, titik tetap atas Fahrenheit dikurangi titik tetap bawah Fahrenheit. Jadi perbandingannya Celcius dibanding Fahrenheit adalah 100 banding 180. Kalau dikurangi 100 kurangi 0 100, 212 dikurangi 32 180.
Kalau kita sederhanakan atau perkecil lagi, kita perkecil menjadi 5:9. Nah, C, derajat C dibanding derajat Fahrenheit, C dibanding derajat C dibanding derajat F sama dengan 5:9. Ini adalah skala dari termometer Celcius dan Fahrenheit, perbandingannya. Nah, pertama kita akan membuat rumus dulu ya. Kita akan membuat rumus untuk menghitung konversi dari Celcius ke Fahrenheit ya. Kalau tadi kita menghitung suhunya, kita menghitung suhunya satu-satu. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat rumusnya ya, rumus untuk mengkonversi atau untuk merubah dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, untuk membuat rumusnya, kita pergunakan ini derajat C dibanding derajat F sama dengan T1C dikurangi 0 dibanding T1F dikurangi 32. Nah, di sini skala ini didapat ya, skala 5:9 ini didapat dari titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah ya. Dari titik tetap atas Fahrenheit dikurangi titik tetap bawah Fahrenheit. Dari titik tetap atas Celcius dikurangi titik tetap bawah Celcius. Nah, begitu pula dengan suhunya ya. Karena mau dibandingkan, maka T1C harus dikurangi titik tetap bawahnya. T1C dikurangi 0 dibanding T1F dikurangi 32, sama-sama dikurangi titik tetap bawahnya, sehingga didapat di sini 5:9 sama dengan T1C dibanding T1F dikurangi 32. T1C min 0 itu T1C dibanding dibagi T1F kurangi 32. Nah, persamaan ini dapat kita tulis 5/9 sama dengan T1C dibagi T1F min 32. Nah, kalau kita kali silang di sini 5 dikali T1F dikurangi 32. 5 dikali T1F dikurangi 32 sama dengan 9 kali T1C. Nah, di sini 5-nya dapat kita pindah ke ruas kanan. Karena perkalian maka menjadi pembagian. T1F min 32 sama dengan 9 T1C per 5. Atau dapat kita tulis T1F min 32 sama dengan 9/5 kali T1C. Sehingga T1F-nya sama 9/5 T1C plus 32. Nah, ini adalah persamaan untuk mengkonversi derajat Celcius ke Fahrenheit. Suhu termometer Fahrenheit TF ya. Suhu termometer Fahrenheit itu sama dengan 95 suhu termometer Celcius ditambah 32. Ini adalah persamaan atau rumus untuk mengkonversi atau merubah dari Celcius ke Fahrenheit. Kita tinggal masukkan ya suhunya. 9/5 T1C-nya 40 ya, T1C-nya 40. Suhu badan anak pertama dalam Celcius 40 derajat Celcius, 40 ditambah 32. Sehingga di sini nah ini 5
40 bagi 5, 8. 9 kali 8 ditambah 32. Atau boleh juga 9 kali 40 bagi 5 ditambah 32. Terserah kita bagaimana mengerjakannya ya. Yang paling mudah bagaimana. Ini bisa dibagi ya, 40 bagi 5, 5 bagi 5 1, 40 bagi 5 8. Sehingga 9 kali 8 ditambah 32. Sehingga T1F sama dengan 9 kali 8 72 ditambah 32. Sehingga sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Jadi suhu badan anak pertama T1C dalam termometer kalau diukur dengan termometer Celcius adalah 40 derajat Celcius. Kalau dihitung atau kalau diukur dengan termometer Fahrenheit adalah 104 derajat Fahrenheit. Suhu anak kedua T2C diketahui adalah 39,5 derajat Celcius. Nah, dari pembahasan yang suhu anak pertama tadi, rumus untuk mencari persamaan untuk merubah atau mengkonversi dari derajat Celcius dari termometer Celcius ke termometer Fahrenheit itu adalah T2F sama dengan 9/5 T2C ditambah 32. Nah, tinggal kita masukkan persamaannya, tinggal kita masukkan angkanya ke dalam persamaan. T2C nya adalah 39,5, sehingga didapat T2F sama dengan 9/5 dikali 39,5 ditambah 32. Nah, kita bisa bagi 39,5 bagi 5 sama dengan 7,9 ditambah 32. Kalau dikalikan ya, 9 kali 7,9 71,1 ditambah 32. Sehingga T2F sama dengan 103,1 derajat Fahrenheit. Jadi suhu badan anak kedua T2C ya, atau T2C di sini jika diukur dengan termometer Celcius didapat suhunya adalah 39,5 derajat Celcius. Tetapi jika diukur dengan termometer Fahrenheit, T2F sama dengan 103,1 derajat Fahrenheit. Suhu anak ketiga atau T3C sama dengan 40,6 derajat Celcius. Dari persamaannya, T3F sama dengan 9/5 T3C plus 32. Nih, sama ya, sama dengan persamaannya sama dengan untuk mengukur suhu anak kedua, hanya kita ganti suhunya ya, T-nya. Kalau di sini T2C, maka di sini T3C. Suhu T3C, 3C-nya kita masukkan 40,6 sehingga T3F sama dengan 9/5 dikali 40,6 plus 32. Nah, di sini sehingga di sini 40,5 dibagi 5, 40,6 dibagi 5 adalah 8,12. Jadi 9 dikali 8,12 plus 32 ditambah 32. T3F sama dengan 9 kali 8,12 ditambah 32. 9 kali 8,12 sama dengan 73,8. Sehingga T3F sama dengan 73,8 ditambah 32. Sehingga didapat T3F adalah
105,08 derajat Fahrenheit. Jadi suhu badan anak ketiga T3C atau T3C yang jika diukur dengan termometer Celcius didapat besarnya 40,6 derajat Celcius. Jika diukur dengan termometer Fahrenheit maka akan didapat 105,08 derajat Fahrenheit. Jadi suhu badan anak ke-1 atau T1F adalah 104 derajat Fahrenheit. Suhu badan anak ke-2 atau T2F adalah 103,1 derajat Fahrenheit. Di sini bukan Reaumur, di sini adalah Fahrenheit. Nah, di sini ini dirubah Fahrenheit. Nah, di sini suhu badan anak pertama kalau diukur dengan termometer Fahrenheit akan didapat 104 derajat Fahrenheit. Kalau diukur dengan termometer suhu badan anak kedua ya, kalau diukur dengan termometer Fahrenheit akan didapat 103,1 derajat Fahrenheit. Suhu badan anak ketiga kalau diukur dengan termometer Fahrenheit akan didapat 105,08 derajat Fahrenheit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.